Bismillahirrahmanirrahim. Kita tentu mendambakan menjadi orang yang bisa menghafal Al-Quran. Begitu juga kita mendambakan sekali agar keturunan kita, anak-anak kita, putra-putri kita bisa menjadi hafizil Quran dan hafizatil Quran. Anak-anak yang menghafal Quran, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Saudara, hafizul Quran atau orang yang memelihara Al-Quran pada dirinya itu ada 3 tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah hafizul ayat wassuar. Orang yang menghafal ayat-ayat Quran di dalam kepalanya, di dalam hatinya, dan menghafal surat-surat itu. Atau hafizu al-huruf. Orang yang menghafal huruf-huruf Al-Quran itu. Dihafal secara baik. Itu tingkatan yang pertama. Tentu kita menginginkan agar kita dan anak-anak kita bisa menjadi hafizul Quran dalam artian ini. Dia hafal ayat-ayatnya, dia hafal surat-suratnya, dia hafal 30 juz dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dia hafal huruf-hurufnya. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah hafizul ma'ani. Orang yang memelihara kandungannya, maknanya, pesan-pesannya. Dia hafal hurufnya dan ayatnya, dia pahami juga makna kandungannya. Nah, itu tingkatan yang kedua. Dia faham ayat-ayat Quran, dia paham pesan-pesannya secara baik. Apa yang diperintahkan, dia paham perintah itu. Apa yang dilarang, dipaham larangan-larangan itu. Apa yang diserukan, dia paham seruan-seruan itu. Hafizul ma'ani. Dia hafal maknanya, dia hafal kandungannya, pesan-pesannya. Itu yang kedua. Tentu kita harapkan kepada kepada kita, juga kepada anak-anak kita agar bisa menguasai yang kedua ini. Di samping menghafal ayatnya, juga memahami kandungannya, pesan-pesannya, perintah dan larangannya. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah hafizul qiyam. Orang yang bisa memelihara nilai-nilainya. Jadi ketika misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis sholata, tegakkanlah sholat. Dia hafal ayat itu, tegakkanlah sholat. Lalu dia paham pesannya agar menegakkan sholat, mendirikan sholat. Allah memerintahkan kepada dirinya dan kepada orang-orang mukmin agar bisa
menegakkan, mendirikan sholat. Itu hafizul ma'ani. Kemudian dalam kesehariannya dia tunaikan sholat wajib itu. Itu yang disebut hafizul qiyam. Nilai dari perintah itu, perintah mendirikan sholat, dilaksanakan, dijaga. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hafizu ala sholawati wassolatil wusta. Peliharalah sholat yang wajib itu semuanya, dan juga sholat subuh. Dia jaga nilai-nilai yang terkandung dalam pesan itu. Dia laksanakan perintah Allah dengan menunaikan kewajiban itu. Begitu juga seterusnya. Kalau Allah berfirman misalnya, innama al-khamru wal maisiru, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar dan judi dan berhala itu adalah najis, dosa, merupakan perbuatan setan, dan di ujungnya dikatakan fajtanibuhu, maka hindarilah perbuatan najis itu. Maka dia tidak berani melakukan perbuatan itu. Dia jaga nilai-nilainya. Ya. Seperti itu. Jadi semua pesan-pesan dalam ayat itu dia hafal ayatnya, dia paham maknanya dan pesannya, dia implementasikan pesan-pesan itu. Nah, ini ya yang disebut hifzul qiyam. Jadi ada 3 tingkatan dalam memelihara Quran atau menghafal Al-Quran itu. Ada hifzul ayat atau hifzul huruf, memahami dan memelihara huruf-huruf atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran semuanya. Kemudian tingkatan yang kedua ada hifzul ma'ani, ya. Memelihara, memahami makna dan pesan-pesan dalam ayat itu. Dan yang ketiga adalah hifzu al-qiyam, memelihara nilai-nilai Al-Quran. Segala yang diperintahkan dilakukan, diimplementasikan, dan segala yang dilarang itu dijauhi. Ya. Selamat untuk menjadi hafiz yang menghafal ayat-ayatnya, huruf-hurufnya. Selamat menjadi hafiz yang memahami makna Al-Quran itu, ya, pesan-pesan Al-Quran itu, dan selamat untuk mengimplementasikan atau mengamalkan segala pesan-pesan yang di dalam Al-Quran itu. Hafizu al-qiyam. Kami doakan semoga para hafizul Quran, anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, bukan saja menghafal ayat-ayatnya ya, saja, tapi menghafal ayat-ayatnya, memahami pesan-pesannya, dan juga mengamalkan serta mengimplementasikan segala yang dipahami dari pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya sehari-hari. Semoga semuanya bisa kita
implementasikan. Wallahu a'lam bishawab.